Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ervin. Baik Bu Lastri, sebelum kegiatan coaching dilakukan, saya selaku pengamat ingin menyampaikan beberapa hal terhadap coach. Yang pertama, dalam proses coaching nantinya terdapat rubrik penilaian percakapan coaching. Mengenai 3 prinsip coaching yaitu 1. Kemitraan posisi coach adalah mitra kedudukan setara dengan coachee. Yang kedua, proses kreatif di mana percakapan dilakukan 2 arah menuju proses berpikir coachee. Memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi begitu Bu Lastri. Baik Bu, terima kasih. Saya menjadi paham apa saja yang akan saya lakukan dalam proses coaching nanti. Nah, Bu Lastri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nantinya? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu, bagian kompetensi coaching mana yang ingin Bu Lastri amati? Kompetensi coaching kehadiran penuh agar saya bisa fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching nanti. Apa tujuan pengembangan dari kegiatan coaching yang Bu Lastri inginkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi diri saya dan juga rekan sejawat dalam memecahkan suatu permasalahan, terutama tentang coaching. Oh ya, hal apa yang menjadi indikator tercapainya pengembangan diri tersebut, Bu? Indikatornya adalah jika Pak Rinto telah mendapatkan solusi yang timbul dari pemikiran Pak Rinto sendiri atas semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik Bu Lastri, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu nanti sore ya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lastri, mau kemana nih Bu? Waalaikumsalam Pak Rinto. Wah, kebetulan sekali saya juga ingin bertemu dengan Pak Rinto nih. Wah, kebetulan sekali Bu. Justru saya ini Bu yang ingin menemui Bu Lastri loh Bu. Oh, mau ketemu saya ya. Kalau begitu, mari kita ke ruang perpustakaan Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak Rinto? Iya Bu, ada. Saya ingin membicarakan sesuatu Bu. Oh, iya, ada apa ini kira-kira Pak Rinto? Iya Bu, ini loh Bu. Saya mau berdiskusi tentang masalah saya. Nah ini kan tadi pagi itu saya mengantar anak saya itu Bu. Nah, telat ke sekolahnya itu Bu. Wah. Tadi berarti gimana nih ceritanya kok sampai Alicia ini bisa telat Pak Rinto? Begini Bu Lastri, tadi pagi itu Bu, biasanya tarhim itu kan Bu kan sudah menjadi kebiasaan kami Bu. Jadi sebelum subuh itu kami itu bangun. Nah pada saat pagi tadi itu Bu, saya sudah bangunkan Alisa juga ikut sholat subuh, kemudian ya biasanya sholat subuh. Nah setelah itu anaknya itu tidur lagi. Nah setelah tidur lagi itu saya tidak tahu, saya dan ibunya pun mempersiapkan untuk perlengkapan sekolahnya. Nah, setelah saya membantu goreng ikan untuk lauk juga. Nah ketika itu baru
loh ini ya, padahal ibunya kan juga memandikan adiknya itu Bu. Seperti itu jadinya alhasil apalagi saya dan ibunya pun kerja juga menjadi guru berangkat pagi, ibunya apalagi di Sumombito Bu. Itu jadi ya berangkat pagi. Nah ternyata tuh alhasil karena mandinya telat, persiapannya telat, saya sampai ngantar itu telat jadinya seperti itu Bu. Padahal Bu itu pertama kali Alisa itu masuk sekolah SD pertama kali malah telat Bu. Oh begitu ya Pak. Nah setelah melihat tadi dengan kejadian itu apa yang Pak Rinto rasakan? Pak Rin kan tahu penyebabnya Alicia bersikap seperti itu sehingga berangkatnya menjadi telat dan setelah bangun tidur lagi itu Pak Rin. Awalnya saya itu tanya ibunya Bu, Alisa kok setelah bangun pagi malah tertidur lagi. Nah, ternyata tadi malam habis belajar sebelum tidur anaknya itu lihat HP. Jadi tidurnya pengalaman itu Bu. Oh begitu ya Pak Rin. Selain itu apalagi nih Pak kira-kira penyebabnya? Iya Bu, salah satu penyebabnya ketika pagi itu saya tidak langsung memandikannya. Jadi Alisa itu tidur lagi. Nah, karena saya juga masih sibuk membantu menggoreng ikan untuk lauknya ya, sedangkan ibunya itu memandikan adiknya itu. Begitu Pak Rin. Padahal jenengan lo sudah buat, sudah berkomunikasi langsung dengan ibunya, mencari tahu apa yang dirasakan dan dialami oleh Alicia sehingga kok Alicia ini kurang bersemangat untuk berangkat mandi, dari bangun kok tidur lagi, kurang tidak semangat untuk bersiap ke sekolah begitu Pak Rin. Lantas dari hasil Pak Rin berkomunikasi dengan ibunya Alicia, informasi apa yang Pak Rin peroleh? Itu setelah mengetahui jawaban dari ibunya, saya juga merasa bersama Bu. Jadi ternyata Alisa ini malamnya bermain HP sehingga tidurnya kemalaman. Nah paginya jadi malas bangun dan kurang bersemangat. Iya. Jika seperti itu, apa yang Pak Rin rasakan, yang Pak Rin pikirkan gitu? Ya itu Bu. Saya menyimpulkan itu Alisa ini butuh kasih sayang yang lebih dekat. Jadi butuh saya temani untuk sebelum tidurnya, saya temani jangan sampai main HP biar langsung tidur. Nah untuk paginya itu Bu, saya langsung memandikannya. Nah apalagi itu mungkin saya mandikan bersama adiknya jadi sekalian biar cepat. Oh iya Pak Rin. Misal nih yang Bapak harapkan itu semangat dan kedisiplinan Alicia ini ada skalanya 1 hingga 10. Di mana posisi Bapak sekarang dengan pencapaian Bapak harapkan gitu? Kalau ada skala 1 sampai 10 Bu, saya itu ya mengharapkan itu ada pada skala 9. Nah sekarang pada rentan skala berapa itu Pak? Kalau sekarang ya 5 atau 6 itu. Nah, mengetahui hal tersebut, hal seperti itu, apa yang akan Pak Rin lakukan untuk selanjutnya? Ini Bu. Jadi saya akan mengkondisikan Alisa. Jadi setelah belajar saya akan mengkondisikan bahwa Alisa ini agar tidak main HP. Jadi setelah belajar saya kondisikan biar langsung tidur dan tidurnya pun saya temani seperti itu. Dan ketika pagi harinya saya berbagi tugas dengan ibunya. Jadi ketika ibunya memasak, saya yang memandikan, berbagi tugas itu. Atau lebih cepat lagi saya mandikan bareng sama adiknya itu Bu. Nah, agar tidak telat ke sekolahnya. Iya, bagus itu Pak Rin. Karena hal itu
menjadikan anak itu menjadi disiplin dan bersemangat itu Pak Rin. Iya Bu Lastri. Nah, dari yang kita bicarakan sebenarnya ini Pak Rin ini sudah menyelesaikan permasalahannya sendiri, sudah menyelesaikan permasalahan yang Pak Rin hadapi ini. Bagaimana Pak Rin selanjutnya? Komitmen apa yang akan Pak Rin laksanakan? Lalu siapa saja yang membantu Pak Rin untuk melaksanakan komitmen itu? Iya Bu, komitmennya akan saya laksanakan adalah saya akan langsung segera bahwasanya untuk melakukan agar Alisa itu tidak main HP setelah belajar. Dan saya pun butuh dari kerjasama ibunya, saling membantu agar nanti persiapannya di pagi hari menjadi cepat dan bisa lekas berangkat ke sekolah dan nantinya hasilnya tidak akan terlambat lagi. Iya, bagus sekali Pak Rin. Karena hal seperti itu saya juga mengalaminya waktu anak saya masih kecil dulu. Sekarang bagaimana nih perasaannya Pak Rin setelah bercerita seperti ini? Iya Bu, alhamdulillah saya merasa lega Bu ternyata. Oh ya, bagus. Semoga kedepannya Pak Rin tambah sukses, bahagia bersama keluarga dan Alicia juga menjadi bersemangat dan lebih disiplin lagi. Ya, Bu, alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu setelah mengobrol dengan jenengan, saya ketemukan solusinya dan kedepannya saya akan komitmen untuk melaksanakan itu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak Rin. Sukses selalu Pak Rin. Terima kasih Bu. Cukup sekian. Hari ini sangat menyenangkan sekali Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya senang sekali Bu. Iya, sama-sama Pak Rinto, sama-sama. Jenengan juga sudah menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Ya Bu, amin. Terima kasih. Sekian ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lastri. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Ervin. Wah, kemarin Bu Lastri sudah melakukan kucing dengan Pak Rinto ya. Saya mengamati luar biasa proses kucingnya, sangat bagus. Bagaimana perasaan Bu Lastri? Saya sangat senang sekali karena kemarin itu Pak Rinto telah mendapatkan pencerahan terkait permasalahannya Bu Ervin. Apa yang sudah Bu Lastri lakukan pada saat kucing untuk dapat mengembangkan diri kucing dalam memecahkan masalahnya? Pada saat kucing berlangsung, saya selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya sehingga fokus akan pengembangan dari kucing. Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Lastri inginkan? Indikatornya adalah dengan refleksi dan evaluasi dari kegiatan kucing, yaitu perasaan senang yang dialami oleh Pak Rinto, merasa lega dan sangat lega beliaunya karena bisa berbagi cerita tentang masalah yang Pak Rinto hadapi, juga menemukan solusinya. Wow, luar biasa sekali kegiatan kucingnya ya Bu Lastri ya. Dari pengamatan saya, Bu Lastri telah menerapkan prinsip kemitraan dari obrolan yang santai, tidak seperti mengintimidasi. Kemudian kucing juga dapat menemukan ide-ide kreatifnya dengan menambahkan strategi pembelajaran yang lain. Semua karena pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lastri. Iya, terima kasih Bu Ervin. Nah,
kucing apa yang selanjutnya ingin Bu Lastri kembangkan? Kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga timbul ide-ide kreatif yang lebih banyak lagi dari diri kucing. Wah, luar biasa sekali Bu Lastri. Semoga sukses selalu ya Bu Lastri. Ya, terima kasih Bu Ervin, sukses juga untuk Bu Ervin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi